Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman mau masak apa nih? Ini kemarin tuh aku lihat ada daunnya genjer ya, kalau nggak salah. Ini tuh kalau di tempat saya dulu pas kecil namanya centongan. Kalau tempat teman-teman namanya apa? Ini seakar-akarnya itu dijual. Lanjut, ini mau saya potong bagian akarnya seperti ini biar bersih. Nanti saya cuci bersih. Ini udah dicuci bersih. Ini saya nyucinya satu-satu ya, biar bersih banget gitu. Saya cuci satu persatu, saya buangin tanah, lumpur sama pasirnya sampai benar-benar bersih banget. Lanjut, ini saya potong kayak gini, kecil-kecil aja ya. Jadi niatnya si centongan ini atau daun genjer ini mau saya oseng atau mau saya tumis gitu pakai rebon ya. Karena ini si centongannya nggak mau saya rebus dulu. Kalau teman-teman masaknya direbus dulu, kalau saya enggak ya, langsung saya tumis gitu aja. Karena ini tuh kayak mirip-mirip apa namanya tuh, kangkung kayak gitu ya. Jadi saya cuman tumis aja kayak gitu, nggak perlu saya rebus. Ini udah selesai dicuci dan dipotong-potong, lanjut sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ini saya potong halus seperti ini ya. Dan untuk cabenya ini ada cabai keriting hijau, cabai keriting merah, dan juga rawit merah ya. Disesuaikan saja sesuai selera teman-teman aja. Dipotongnya serong-serong kayak gini. Karena di rumah ini ada stok cabenya itu komplit, jadi saya pakainya semuanya. Lanjut tambahkan satu buah tomat, dipotong-potong juga kayak gini ya. Ini udah selesai bumbunya, dan untuk pelengkapnya saya pakai rebon. Ini udah dicuci bersih dan ditiriskan ya. Kalau semuanya sudah dipersiapkan, lanjut kita siapkan wajan, lalu tuang sedikit minyak. Kalau minyaknya sudah mulai panas, lanjut kita tumis si rebonnya ini, kita masak sampai rebonnya itu matang. Dan jangan lupa kita tambahkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini kita masak bareng rebonnya sampai bawang merah bawang putihnya itu benar-benar matangnya dan baunya itu harum. Kalau rebon dan juga bawang merah bawang putihnya itu sudah matang dan baunya itu harum, lanjut kita masukkan cabai dan juga tomatnya ya. Ini kita masukkan dan masak sampai si bumbunya ini benar-benar matang dan baunya itu harum. Kalau cabai dan tomatnya sudah mulai matang dan layu, lanjut seasoning, kita tambahkan gula pasir, garam, dan juga kaldu bubuk. Untuk takarannya disesuaikan saja sesuai selera teh. Kalau sudah, ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan bumbunya itu benar-benar matang. Kalau dirasa bumbunya sudah benar-benar matang, selanjutnya kita masukkan genjernya atau si centongannya ini. Kita tumis sampai layu dan benar-benar matang ya. Ini kita cukup oseng-oseng seperti ini aja, nggak perlu terlalu lama dan nggak perlu diberi air karena dia udah mengandung air ya. Ini masaknya juga nggak terlalu lama ya. Cukup dioseng-oseng seperti ini aja sampai benar-benar layu dan matang. Kalau sudah matang, kita matikan api kompornya, bisa dicek rasa atau dikoreksi rasa. Kalau sudah oke, kita bisa sajikan ya. Dan tumis daun genjernya pun sudah matang, siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Jadi aku kalau numis genjer itu nggak pernah direbus dulu. Jadi langsung aja dicemplungin gitu ya, kayak oseng kangkung gitu. Rasanya dijamin enak, empuk, dan nggak alat. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk bahannya, ini saya kurang lebih ada 700 gram ayam. Ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini biar bumbunya itu makin ngeresep gitu ya. Kalau mau pakai bagian sayap semuanya itu malah makin mantap ya. Ini saya nggak ada bagian sayap, jadi saya campur semua bagian saya pakai. Selanjutnya ini mau saya cuci bersih. Setelah dicuci bersih, selanjutnya saya mau marinasi menggunakan bumbu racik ayam. Ini nggak saya pakai semuanya ya, saya cukup pakai sebagian aja. Kalau sudah dituang, lanjut kita campur dan tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Ini saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau ada tepung terigu bisa ditambahkan juga 1 sendok makan ya. Ini saya aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah dicampur rata semua, kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin bumbu cili padinya. Ini ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, bawang merah, dan juga bawang putih. Ini semuanya mau saya chopper ya teman-teman. Selain di chopper, teman-teman juga bisa diulek ya, atau bisa di blender
kasar tapi jangan terlalu halus. Ini mau saya chopper dan ini hasilnya setelah dichopper, masih terlihat kasar-kasar ya. Selanjutnya siapkan wajan, tuang sedikit minyak. Ini mau buat goreng ayamnya ya, yang sudah tadi kita marinasi. Kalau sudah panas minyaknya, lanjut kita goreng ayamnya sampai benar-benar matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu merata. Kalau dirasa semuanya sudah benar-benar matang, ayamnya kita siap angkat dan kita tiriskan. Lanjut goreng sisa ayamnya sampai selesai. Kalau sudah selesai semua digoreng, lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita sisihkan dulu ayamnya ya. Lanjut kita siapkan wajan, tuang sedikit minyak, lanjut kita tuang atau kita tumis bumbu yang sudah kita chopper tadi. Kita tumis sampai benar-benar bumbunya itu harum dan juga matang ya. Kalau dirasa bumbunya sudah benar-benar matang, lanjut kita seasoning. Masukkan 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya kita tuang sedikit air asam jawa ya. Ini tadi sudah aku rendam airnya dan saya masukkan ke dalam bumbunya, bumbu cili padinya. Ini kita masukkan sedikit aja ya, kurang lebih 2 sendok makan. Selanjutnya kita masukkan ayam yang tadi sudah kita goreng dan aduk-aduk sampai tercampur rata dan bumbunya itu meresap. Di tahap ini teman-teman bisa koreksi rasa, misal kurang-kurang apa bisa ditambah lagi takaran bumbunya ya. Kalau sudah, ini kita matikan api kompornya, kita platingnya teman-teman. Dan ini dia ayam cili padinya siap untuk disajikan. Jadi itu ceritanya, kemarin aku lihat ada jengkol yang udah tua-tua banget di tukang sayur. Jadi aku kepikiran pengen bikin semur jengkol gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku belinya nggak banyak ya teman-teman, kurang lebih 300 graman karena di sini tuh harga jengkol lagi melambung banget. Sekilonya itu 60 ribuan kalau nggak salah ya. Nah ini cara aku biar jengkolnya itu nanti nggak bau. Saya ngerebusnya itu pakai kopi dan juga daun salam. Ini jengkolnya dicuci bersih, lanjut kita rebus pakai kopi dan daun salam. Rebus sampai benar-benar empuk ya. Kalau airnya sudah menyusut, kita tambahkan lagi sampai dia menyusut kembali. Kalau sudah dirasa empuk dan matang, kita angkat si jengkolnya. Ini udah dicuci bersih dan dibuang-buang kulitnya. Lanjut ini mau saya siapkan ulekan. Jangan lupa dialasi dengan kain biar nggak bunyi kletok-kletok gitu ya. Lanjut kita pukul-pukul aja, kita geprek si jengkolnya biar nanti pas dimasak itu lebih empuk, lebih ngeresep gitu bumbunya ya. Kayak gini aja digeprek-geprek kayak gitu, nggak perlu terlalu hancur ya. Ini udah selesai semua digepreknya. Selanjutnya kita sisihkan dulu jengkol yang sudah digeprek. Dan untuk bumbu semurnya di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, tomat, lengkuas, kemiri, cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan juga sereh ya. Kemudian ada ketumbar bubuk, lada bubuk, dan juga 1 saset santan instan. Ini juga ada garam, ada sedikit gula merah, kaldu bubuk, ini saya yang pakai rasa sapi, dan ini ada kecap manis kurang lebih 4 sendok makan. Selanjutnya ini bumbu-bumbunya mau saya haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman mau menggunakan ulakan juga boleh banget. Ini semua bumbunya aku masukin. Untuk detail lengkapnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Untuk lengkuasnya juga saya ikut haluskan dan juga serehnya. Ada juga yang nanti buat bumbu aromatiknya mau saya cemplungin juga. Ini biar serehnya nggak kepanjangan, saya potong-potong dulu sebelum di chopper ya, seperti ini. Selanjutnya ini ketumbar bubuknya saya pakai setengah bungkus aja. Kalau untuk merica bubuknya saya pakai 1 bungkus ya, seperti ini. Kalau sudah kita beri air sedikit aja, lanjut kita chopper. Nah ini dia hasilnya setelah di chopper ya. Ini hasilnya lumayan halus karena saya memakai air tadi, jadi lumayan halus hasil choppernya. Selanjutnya siapkan wajan dan tuang sedikit minyak kalau minyaknya sudah panas. Kemudian lanjut kita tumis bumbu yang tadi sudah kita chopper halus. Kita tumis sampai benar-benar matang bumbunya dan baunya itu harum. Setelah dirasa bumbunya itu mulai harum gitu ya, kita jangan lupa masukkan bumbu aromatiknya. Ada lengkuas,
daun jeruk, daun salam, dan juga serai yang sudah digeprek. Kita aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar matang dan mulai menyusut atau mulai kering gitu ya. Kalau bumbunya sudah mulai kering seperti ini, kita bisa tambahkan garam, kaldu bubuk. Lanjut diaduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan si jengkol yang sudah digeprek tadi ya. Ini kita gongseng, kita masak sampai tercampur rata. Setelah dirasa tercampur rata, kita tuang secukupnya kecap. Ini kita tuang kecap manisnya kurang lebih 3 sendok makan dulu ya. Nanti yang 1 sendok makan kita tuang di akhir. Selanjutnya tuang 500 ml air putih ya. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan kita tambahkan juga gula merahnya ya. Selanjutnya kalau sudah mendidih, ini kita aduk-aduk terus biar bawahnya itu tidak gosong ya. Sesekali diaduk-aduk seperti ini sampai nanti airnya itu benar-benar menyusut ya. Ini lanjut saya kasih santan instannya. Ini saya yang pakai ukuran kecil 65 ml ya. Kalau sudah dimasukkan santannya, kita aduk kembali dan jangan lupa diaduk-aduk terus sampai kuahnya ini nanti mengering atau menyusut ya. Boleh kita tinggal-tinggal tapi sesekali dilihat dan diaduk-aduk ya biar matangnya itu merata. Ini sudah menyusut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap manis biar warnanya itu makin cantik gitu ya dan rasanya makin mantap. Nah, ini sudah mulai menyusut ya airnya ya. Tapi kalau teman-teman mau yang seperti ini juga boleh banget, tapi saya sukanya yang kering gitu teksturnya atau kuahnya lebih kental lagi dari ini. Nah, menurut saya ini sudah cukup seperti ini, kuahnya sudah mengental. Matikan api kompornya, ini siap untuk diangkat. Jangan lupa dikoreksi rasa ya, kalau kurang-kurang apa bisa ditambah-tambah bumbu-bumbunya. Ini lanjut kita plating dan semur jengkolnya siap disajikan. Jangan lupa ditaburi bawang goreng biar makin cantik tampilnya dan makin enak lagi ya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan bikin semur jengkol itu? Rasanya enak, legit, pulen banget. Pokoknya ini wajib banget dicoba. Buat teman-teman yang baru bergabung dan baru nemuin channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Bunda Najma. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kemarin saya beli lenca di tukang sayur. Ini lencanya cakep-cakep banget. Segini itu goceng ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman itu berapa? Ini masih ada tangkainya. Mau saya petik-petikin dulu semuanya dari tangkainya ya. Ini sudah selesai semua dipetikin, lanjut saya mau cuci bersih. Dan ini hasilnya setelah dicuci bersih, kita sisihkan dulu. Nah, ini bintang utamanya ada tempe semangit. Ini saya hancurkan, saya tekan-tekan seperti ini aja. Untuk bumbunya di sini ada cabai rawit hijau, cabai keriting, cabai rawit merah, bawang merah dan juga bawang putih. Lanjut semua bumbunya ini mau saya chopper halus ya. Kalau teman-teman mau di blender juga boleh, tapi jangan terlalu halus, cukup kasar aja. Atau mau dihaluskan menggunakan ulekan juga boleh banget ya. Nah, ini hasilnya setelah di chopper. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuang sedikit minyak. Selanjutnya kalau minyaknya sudah mulai panas, ini bumbu yang sudah kita chopper tadi lanjut kita tumis. Kita masak sampai bumbunya itu benar-benar matang dan baunya harum. Kalau dirasa bumbunya sudah matang, tanak dan baunya harum, kita bisa seasoning, masukkan kaldu bubuk, gula pasir, garam, penyedap dan lain sebagainya. Selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Tunggu sebentar sampai gulanya itu mengkaramelize ya. Kalau sudah, ini kita masukkan si tempe semangitnya. Ini kita aduk-aduk tempe semangit dan juga bumbunya sampai benar-benar tercampur rata dan si tempe semangitnya ini matang ya teman-teman. Ditekan-tekan seperti ini agar si tempe dan bumbunya itu tercampur dengan rata. Kalau dirasa sudah tercampur dengan rata dan tempenya itu sudah benar-benar matang ya teman-teman, kita masukkan si lenca yang tadi sudah kita potekin ya. Ini kita masak sampai semuanya itu benar-benar matang. Untuk tingkat kematangan lencanya disesuaikan saja sesuai selera teman-teman ya, karena lenca mentah juga enak rasanya gitu ya. Ini udah selesai, bisa dikoreksi rasa kalau kurang-kurang asin, gurih atau apa bisa ditambahkan lagi bumbunya. Kalau sudah, kita letakkan di piring saja seperti ini dan oseng lenca tempe semangitnya sudah matang, siap untuk disajikan.
Bahan utamanya di sini ada kikil, ini kurang lebih 500 gram. Mau saya potong kotak kecil-kecil seperti ini. Untuk potongannya bebas aja ya. Saya pakai kikil yang tipis, nggak pakai kikil yang tebal. Ini udah selesai semua dipotong-potong. Lanjut mau saya cuci bersih, dan setelah dicuci bersih mau saya rebus kikilnya. Ini airnya sudah mendidih. Lanjut kita masukkan semua kikilnya dan masukkan daun salam dan juga daun jeruknya. Sembari menunggu kikilnya empuk, di sini saya siapkan cabai rawit merah, cabai keriting, bawang merah dan juga bawang putih. Ini semuanya mau saya haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan chopper. Teman-teman bisa menghaluskan menggunakan blender atau ulekan ya. Ini mau saya chopper terlebih dahulu. Ini hasilnya setelah dichopper. Ini saya choppernya nggak terlalu halus ya, kasar begini aja. Lanjut ke kikilnya. Ini kikilnya sudah empuk. Lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Untuk daun salam dan daun jeruknya tidak perlu diikutkan ya. Lanjut ini siapkan wajan. Kemudian tuang sedikit minyak. Kalau minyaknya sudah panas, lanjut kita tumis bumbu yang tadi sudah kita chopper halus ya. Ini kita tumis sampai bumbunya matang dan baunya harum. Untuk jumlah cabenya disesuaikan saja sesuai selera teman-teman ya. Kalau mau pedas banget tinggal ditambah lagi takaran rawitnya. Lanjut kita masukkan bumbu aromatiknya, ada daun jeruk, lengkuas, serai dan juga daun salam. Ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita bisa seasoning. Kita masukkan gula pasir, kaldu bubuk, garam, penyedap dan lain sebagainya. Untuk takarannya juga disesuaikan saja sesuai selera teman-teman ya. Kalau gulanya udah mengkaramelize, lanjut kita tuang si kikilnya ini. Pas menuangnya mohon maaf nggak ke record ya. Jadi ini pas udah ditaruh dan dicampur dengan bumbunya baru ke record. Lanjut kita tambahkan sedikit kecap biar warnanya itu makin cantik ya. Selanjutnya bisa dikoreksi rasa, kalau misalnya kurang-kurang apa bisa ditambah lagi bumbu-bumbunya ya. Nah ini sudah matang, lanjut kita plating, kita taruh di piring saji seperti ini. Nah ini dia oseng kikil merconnya sudah matang, siap untuk disajikan. Gimana, gampang banget kan teman-teman cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Langkah pertama sudah pasti siapkan udang. Di sini udangnya mau saya bersihkan. Ini tinggal dibersihkan kulitnya saja, tinggal dikupas-kupas seperti ini karena pas di tukang ikannya sudah dibersihkan bagian kepalanya. Jadi di rumah itu tinggal dibersihkan bagian kulitnya saja seperti ini. Ini dikupas sampai udangnya itu habis. Setelah kulit udangnya semua selesai dikupas, lanjut ini mau saya belah bagian punggungnya. Ini mau saya kerat bagian punggungnya ya untuk membersihkan kotoran udangnya. Ini yang hitam-hitam seperti ini kita bersihkan. Lanjut kita belah juga bagian bawahnya seperti ini. Kita tinggal tarik dan kerat-kerat seperti ini. Tujuannya biar nanti pas digoreng itu tidak bengkok atau tidak melengkung. Ini sudah selesai dibersihkan dan dicuci bersih. Selanjutnya kita siapkan tepung. Ini saya pakai tepung sajiku kurang lebih 5 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada tepung sajiku bisa menggunakan tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lanjut tambahkan sedikit lada merica bubuk dan sedikit kaldu bubuk. Kemudian ini saya ambil kurang lebih 4 sendok makan. Lanjut ini sisanya saya beri air sampai kekentalan yang diinginkan ya. Menurut saya ini tingkat kentalannya sudah cukup, sudah pas. Lanjut kita siapkan tepung roti. Karena saya nggak ada tepung roti yang putih, jadi saya pakai yang berwarna kuning ini aja. Lanjut ini udangnya kita taruh di dalam tepung keringnya. Lanjut kita baluri ke dalam tepung basah. Selanjutnya yang terakhir kita lumuri menggunakan tepung roti. Seperti ini alurnya ya, lakukan sampai selesai. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita ulangi sampai udangnya itu habis. Kalau teman-teman pengen kayak udang-udang ebivora yang dijual di mall-mall, bisa menggunakan tepung roti yang berwarna putih ya. Ini dikepel-kepel seperti ini biar makin padat, bisa disimpan kurang lebih 1 bulan di dalam freezer untuk stok frozen food. Atau kalau teman-teman mau langsung digoreng seperti ini juga boleh banget ya. Tinggal kita panaskan minyak dan kita goreng ebivoranya. Goreng dengan minyak yang lumayan banyak dengan api yang besar aja ya, biar dalamnya itu masih juicy dan luarnya itu crispy.
kita bolak-balik agar si ebi furainya ini matangnya merata. Kalau teman-teman mau buat bekal anak-anak juga bisa banget. Malamnya kita bikin ebi furainya, paginya siap untuk digoreng seperti ini. Ini sudah kering, lanjut kita angkat dan ditiriskan. Ebi furai yang sudah ditiriskan ini siap untuk disajikan. Ini saya taruh di piring seperti ini, aku alasi menggunakan daun selada ya, biar kelihatan makin cantik. Bisa dinikmati menggunakan saus sambal seperti ini, bisa juga ditambah dengan mayones ya, disesuaikan saja sesuai selera. Pokoknya ini buatnya tuh gampang banget, rasanya enak, bikin anak-anak itu ketagihan, jadi pengen lagi dan lagi makan olahan udang yang kayak gini. Gimana teman-teman, mudah kan cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.